Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. Pak, Bisa clear Pak, Pak. bisa Pak. Bisa Pak. Oke, Bisa siap. Pak. Kalau Bisa, begitu. Pak. Oke, sambil Bisa Pak. menunggu yang lain, saya mulai aja ya. Bentar. Kayaknya ada, bentar ya. Gak ada suara ini ya, kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wah. Waalaikumsalam Ya. Warahmatullahi Kalau mau wabarakatuh. nampilin videonya silakan aja, kita nggak ada pakai absen ya, ya nyantai aja. Ya baik Pak. Ya. Mm-mm. Jadi seperti yang ini sambil nunggu teman-teman yang lain karena lumayan banyak yang peminatnya lumayan banyak, jadi saya bikin dipecah-pecah ya, batchnya dipecah-pecah karena nggak semua bisa dihandle sama saya, jadi saya pecah-pecah ya. Entah ini lagi ada yang mau masuk lagi. Nah, lebih dari 400 orang ya yang ikut ya. Jadi untuk batch pertama, jadi setiap batch saya maksimalkan 99, termasuk saya satu berarti 100 ya. Karena saya punya kapasitas Zoom itu bisa maksimal cuma 100 gitu. Ini saya lihat udah ada total 62 orang ya. Nah, ini sebelum kita mulai mungkin saya minta bantuan doanya ya, seperti yang saya udah jelaskan di Facebook maupun di LinkedIn. Program ini saya jalankan dalam rangka sedekah ilmu ya. Kemudian juga saya ingin dapat doa dari teman-teman sekalian, dapat doa untuk terutama untuk istri saya yang kebetulan bulan Agustus tanggal 1 kemarin sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini dalam rangka untuk mengirim sedekah ilmunya untuk beliau ya. Jadi karena saya sangat sayang dengan istri saya ya. Jadi ini ceritanya nih program sendiri ya, pribadi ya. Jadi ini saya tulis dulu ya, mungkin bentar saya tulis di chat ya. Mungkin bisa bantu kita sama-sama doa dulu sebelum kita mulai ya. Bentar. Ya, itu saya udah tulis nama istri saya, Congkuipa alias Hilda. Ya, mudah-mudahan kita mungkin bisa doa dulu sebentar ya, teman-teman ya, dengan agama masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa mengirimkan doa-doa kita ke istri saya, terutama karena saya sendiri pribadi merasa saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya yang nggak bisa berbuat apa-apa sudah, karena almarhum sudah dipanggil dan yang bisa disampaikan cuma doa. Ya, oke. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi gini, saya kan mulai dari materi umum dulu ya. Jadi ini introduction-nya ya. Sebentar. Saya tadi kemana tuh? Oke.
Jadi alhamdulillah peminat dari ini program kita ini lumayan banyak ya. Saya kaget juga. Yang respons itu lebih dari 300 orang. Ya. Bentar, saya lihat. Total kita sini udah ada 64 ya. Ya. Jadi begini, ini intronya aja ya, pendahuluannya. Kalau mau bisa unmute ya. Jadi nanti saya mute-kan dulu. Kalau mau bicara silakan aja ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah kan kita punya ini nih yang anak asuh cyber ya. Jadi saya ingin mulainya dari dasar banget ya. Jadi di sini nih sebenarnya kalau kita bicara mengenai CompTIA Career Pathway, ini banyak skill yang bisa kita inikan. Jadi sebenarnya sertifikasinya tuh luas sekali ya. Kita akan mulai dengan ini nih, IT Fundamentals ya. Jadi ada yang namanya ITF Plus ya, IT Fundamentals. Di mana kalau kita klik di sini ya, ini ada linknya ya, nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Ini ada IT Fundamental, kemudian kita ada A Plus, Network Plus. Jadi sebenarnya ini adalah skill-skill yang diharapkan bisa dimiliki oleh apa istilahnya tuh partisipan ya, atau yang ikut serta ya. Kalau Anda pingin apa istilahnya berkarir di bidang cyber security, minimal ilmu-ilmu inilah, pengetahuan inilah yang Anda harus pahamin. Misalnya ITF ya, ITF ini lebih ke dasar banget ya. Jadi kalau orang yang mungkin non IT pingin belajar tentang IT dan nantinya ke bidang atau area cyber security, diharapkan ini core ya, core coursesnya itu adalah ITF atau IT Foundations atau IT Fundamental, IT Foundation atau IT Fundamental, kemudian A+. Kalau A+ ini dia belajar tentang hardware dan juga belajar tentang software ya. Nah, kemudian habis itu ada Network Plus. Ya, ada Network Plus ya. Nah, biasanya kalau A+ ini kan IT Foundation atau IT Fundamental plus dengan A+ ini sebenarnya membuat kita tuh dasarnya tuh lebih kuat untuk masuk ke area information technology. Karena kalau orang-orang yang udah memang bergelut tiap hari di bidang information technology, komputer, mungkin ITF, IT Fundamentals dan A+ ini udah makanan lah ya. Nah, tapi bagi yang belum kan harus mulai dari awal ya. Jadi saya lihat banyak yang email ke saya emang pemula ya, rata-rata pemula ya. Nah, kemudian Network Plus ini dasar untuk networking. Jadi kalau kita ini mirip-mirip ini dengan CCNA ya atau Mikrotik ya. Nah, kemudian nanti setelah core-nya ini terakhir ada Security Plus. Jadi boleh mulai dari IT Fundamentals atau langsung boleh A+, tapi untuk materi kita untuk di anak asuh cyber kita akan mulai dari IT Fundamentals. Ya. Dilanjutkan dengan jadi agendanya adalah pertama kita akan mulai ITF ya dengan menggunakan masuk ke IT Fundamentals. Nanti dilanjutkan dengan A+ ya. Nah, waktunya saya targetkan kalau ITF itu mungkin maksimal sekitar 2 sampai 2 mingguan lah ya. Kalau kita tiap hari atau ya 1 minggu itu 3 kali bisa di cover lah dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan A+, lalu network plus, networkingnya, kemudian untuk dasar-dasar security. Jadi kalau network plus itu lebih ke arah jaringannya ya. Kalau security plus ini nanti dasar-dasar security. Anda belajar tentang apa itu VPN, apa itu VLAN, apa itu remote access server, apa itu SSH, ya, kriptografi dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita dasar selesai, ini rencana saya ingin berikannya itu lengkap ya. Makanya programnya agak lumayan panjang. Target sih sekitar 3 bulan, tapi kayaknya kalau kita core sampai ke cyber security pathway ini, jadi udah core ini selesai ya, baru kita masuk ke yang pathway-nya. Pathway-nya ini
bisa kalau kita untuk yang testing, untuk offensive kita nanti belajar tentang Pentest Plus, tapi diajarkan semua ya, Pentest Plus dan CySA Plus. Kalau Pentest ini lebih ke offensive, kalau CySA Plus ini cybersecurity analyst lebih ke arah offensive. Jadi kalau kita belajar tentang testing, hacking ini di Pentest Plus, sedangkan CySA Plus itu lebih ke arah misalnya blue team-nya, kan ada yang dengar ada yang namanya red team, ada yang blue team. Nah, kalau CySA itu lebih ke blue team, lebih ke arah defensif atau proteksi begitu. Nah, kemudian untuk advance itu tergantung ya, nanti kita lihat ya waktunya bisa nggak sampai ke advance. Advance ini lebih ke arah CAS itu kepanjangan dari CompTIA Advanced Security Practitioner. Ini kayaknya untuk CAS sendiri butuh waktu sekitar 1 bulanan ya untuk belajar CAS-nya untuk mencapai level mahir. Nah, kalau ini level yang saya tunjukin di atas ini adalah level yang dasar ya, core-nya ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Pentest Plus dan CySA Plus yang levelnya intermediate atau menengah. Kemudian nanti kalau kita waktunya cukup, kita akan lanjutkan ke CAS atau CompTIA Advanced Security Practitioner ke level mahir, gitu ya. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Kalau belum ada, saya lanjut dulu sebentar ya. Nah, ini intro aja ya. Nah, kemudian kalau di CompTIA itu untuk karir itu sebenarnya banyak dia sertifikasinya. Cuma ya itu tadi tinggal pemilihan kita. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya secara garis besar ada yang namanya Cyber Security Specialist ya. Nah, di sini Cyber Security Specialist ya ini adalah cyber security professional yang mendetek cyber threat and implement changes ya, melakukan perubahan terhadap istilahnya proteksi dari organisasi. Nah, biasanya kerjanya di SOC, Security Operation Center, atau bisa jadi sebagai pen tester ya, sebagai orang yang melakukan testing terhadap aplikasi maupun jaringan dan infrastruktur ya, gitu. Nah, kalau kita lihat itu ada ininya, experience levelnya, ada beginner, ada intermediate ya, ada advance ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau di Zoom ya ini ya, kalau saya Zoom ini. Nah, ini. Tadi kan ada dasar ya, udah cyber security specialist itu ada CompTIA Network Plus ya, ITF dan CompTIA IT Fundamental dan CompTIA A Plus ini opsional, tapi karena saya rencananya pingin Anda semua belajar dari awal ya, kita mulai dari IT fundamentals dan CompTIA A Plus ya. Nanti Anda bisa lihat apa yang kita pelajari di waktu-waktu berikutnya di next session-nya ya. Kemudian dilanjutkan dengan Network Plus, CompTIA Plus, kemudian ada tambahan misalnya CySA Plus, Pentest Plus dan CAS ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini warnanya kuning-kuning ini menunjukkan ini beginner, kalau hijau itu intermediate, kalau biru itu advanced. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, kalau untuk job title-nya, kalau misalnya kita cuma belajar sampai Security Plus apa? Nah, ini bisa sebagai sebagai sistem administrator, sebagai network engineer, dan kemudian bisa sistem engineer juga. Ya, ini levelnya di level beginner. Nah, intermediate itu levelnya ada macam-macam ya. Misalnya contoh kita ambil CySA Plus atau Pentest Plus, itu bisa jadi security analyst, security engineer, atau pen tester ya. Nah, kerjaannya di sini sebelah kanan bisa lihat ya. Nah, ini nanti saya kasih ini ya linknya ya. Nah, kemudian untuk advance ini job title-nya senior security engineer, senior security analyst, atau bahkan CISO. Nah, begitu. Ini saya kasih dulu linknya ya. Biar ini ya. Linknya ada saya kasih di sini ya. Ya. Nah, by the way, untuk materi ya, ini kan kita mulai dari basic banget ya. Materi dan sebagainya akan saya share via email atau saya rencana mau bikin ini WhatsApp group
Ya, rencananya mau bikin WhatsApp grup. Nanti saya akan email ke semua orang supaya nanti bisa join. Ya, sebentar, saya lihat dulu. Karena kalau ada WhatsApp grup enak kalau saya sharing materi dan sebagainya tuh lebih gampang. Mungkin sambil saya bikin dulu kali ya, sebentar ya. Sebentar. Saya bikinkan dulu WhatsApp grupnya ya. Jadi nanti kita share-nya di situ. Ya, sebentar saya bikinkan. Karena kalau di WhatsApp grup enak kita sharing-sharing tuh enak cepat. Dan saya kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ini. Ya, sebentar saya ini kan. Bentar ya. Saya bikin grup namanya Oke, saya sekarang kirim linknya ya untuk join grup. Oke, silakan klik linknya yang ada di ini ya. Itu ya silakan linknya udah saya masukkan di chat room ya, di chat room kita ya. Silakan Anda join, jadi nanti kalau ada sharing materi atau sebagainya, ini kita akan pakai di sini. Oke, jadi jadi kembali ke CompTIA Certification, kita akan mulai dari yang paling dasar ya, dari CompTIA IT Fundamentals, kemudian ada CompTIA A+, Network Plus, Security Plus, CISA Plus, CAS ya, kemudian juga Pentest Plus ya, Pentest Plus dan CAS. CAS ini opsional ya, nanti kita lihat ya ada waktu nggak. Oh iya, ada yang nanya ada recording untuk diupload ya. Saya akan upload ke YouTube saya ya, jadi biar nanti bisa ditonton ulang. Ya, misalnya kita mungkin ada yang nanya, oh Pak, kalau misalnya CompTIA IT Fundamental itu belajarnya apa sih? Nah, kita kan mulainya dari ini ya. Jadi ini yang kita akan pelajari CompTIA IT Fundamentals, CompTIA A+, Network Plus, Security Plus, CISA, Pentest, dan terakhir nanti mudah-mudahan kita ada waktu nyambung ke CAS. Ini level paling tinggi ya. Nah, kalau di CompTIA Fundamental ini cocok bagi orang yang benar-benar dasarnya di saya lihat kan banyak yang belum terlalu tahu nih IT. Nah, ini ya. Jadi ini basic knowledge ya. CompTIA IT Fundamentals ini adalah the introduction to basic IT knowledge ya and skills. Jadi nanti kita belajar tentang banyak hal sih sebenarnya
Misalnya contoh nih, using features and function of common operating systems and establishing network connectivity. Jadi belajar tentang OS. Mirip-mirip sih dengan A+ ya, tapi kalau A+ itu lebih detail sampai ke hardware ya. Kemudian identifying common software application and their purposes atau purpose. Jadi tentang bagaimana software itu digunakan, aplikasi misalnya Microsoft, Office dan sebagainya. Nah ini dasar banget ya. Jadi bagi yang merasa oh saya udah tahu ini nggak apa-apa, ikutin aja. Nanti saya akan ada slide ya, ada materi untuk baca bukunya itu secara ebook ya. Jadi saya akan kirim PDF. Itu nanti Anda bisa download dari linknya saya akan kasih linknya via WA maupun mungkin dari WA aja lah ya, gampang ya. Nanti saya akan kirim ini link untuk download e-booknya, itu nanti Anda baca-baca. Nah, nanti agendanya saya akan kasih tahu. Jadi kita akan kayak model kelas biasa online, ada presentasi, slide, kemudian nanti selain itu Anda akan ada waktu untuk belajar, baca-baca bukunya atau e-booknya, kemudian nanti ada practice test ya, namanya quiz ya, kita ada quiz per chapter, nanti mudah-mudahan bisa saya kasih quiz ya. Jadi tergantung nanti saya akan siapkan quiz-quiz yang nantinya untuk membantu Anda bisa sampai ke ujian. Nah, mungkin ada yang nanya, Pak, kalau untuk ininya setelah kita belajar objektifnya apa? Nah, objektif saya sebenarnya nantinya Anda bisa, kalau ada uang, Anda bisa ujian untuk mengambil sertifikasi internasionalnya. Harga vouchernya itu sekitar antara 150 sampai 100 sampai $200 ya. Uang kita kalau $200 kali 15 sekitar 3 jutaan lah. Itu tergantung, jadi opsional ya, tergantung mau exam ya bisa dapat sertifikasi internasional. Kalau tidak mau exam atau tidak mau ujian ya nggak apa-apa, untuk ilmu pengetahuan aja. Jadi ada opsinya mau ujian boleh, nggak ujian nggak apa-apa. Itu karena voucher ujiannya itu bisa dibeli secara terpisah ya, sambil ngumpulin uang kan bisa ya. Karena kan kelasnya udah gratis ya. Nah, kalau ujian ya itu bukan, saya nggak bisa kasih ujian gratis karena kita harus bayar ke CompTIA USA-nya. Itu. Nah ini, jadi mungkin dasarnya kita akan belajar ini dulu ya. Exam code-nya FC0-U61. Silakan kalau ada yang mau nanya. Jadi yang kita pelajari ini ya, saya kembalikan lagi ke level ininya. Nah ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah nanti belajar secara real device-nya atau secara virtual? Nah, kalau ini kan karena gini kan gitu, lab-nya kan ini tidak, karena kan gini, kalau di CompTIA ini lab-nya itu kita siapkan sendiri biasanya. Atau ada alternatif kita bisa beli lab-nya. Lab-nya lumayan mahal juga sih, sekitar untuk akses setahun itu sekitar 500-an ribu. Nah, jadi kalau untuk yang dasar-dasar biasanya kita pakai komputer kita sendiri. Karena kan ini nanti saya akan kasih demo juga sih, apa yang bisa dilakukan di komputer kita. Misalnya tentang ada beberapa materi yang tentang software, nanti saya akan dikasih demo. Tapi untuk praktikum tergantung dari materi. Tidak semua materi ada praktikum. Mungkin ada materi yang ada praktikumnya, ada beberapa materi yang tidak ada praktikum, begitu. Nah, kalau ada praktikum, nanti Anda set up sendiri lab-nya. Nanti saya akan ajarkan gimana cara men-set up lab-nya. Misalnya contoh ada praktikum di Pentest atau Caisma Plus, nah, itu nanti saya kasih kasih ide bagaimana membuat lab sendiri. Kalau misalnya tidak punya komputer yang memadai ya terpaksa harus belajar dari YouTube aja dulu sementara gitu. Silakan yang lain. Oh ya Pak, apakah sepenuhnya ini virtual? Maksud saya kayak misal kalau mikrotik kita bisa belajar secara real device atau ya semacam itu. Apakah ini ada juga kayak misal kita belajar perangkatnya kah? Atau hanya secara real di virtual saja? Mungkin virtual ya, karena kalau untuk perangkat agak berat. Contohnya kita harus jalankan Windows Server yang server punya kelas servernya. Takutnya komputernya tidak memadai, gitu masalahnya. Nah, makanya ada opsi untuk beli lab, tapi ya saya tidak, karena ini kan programnya kan gratis ya. Labnya per orang itu bisa sampai sekitar 500-an ribu. Jadi mungkin saya akan kasih demo aja dengan menggunakan virtual mesin ya.
kalau memang untuk setup lab-nya, Anda nanti bisa setup sendiri di rumah. Gitu. Tapi nanti saya kasih ide kira-kira setup-nya seperti apa. Gitu. Kalau dibilang real device, ya kita nggak bisa pakai real device, kebanyakan virtual. Gitu. Ya. Permisi Pak, saya Fatia mau bertanya. Silakan. Untuk jadwalnya itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan mungkin ada bentrok kuliah atau kerja gitu. Ya, jadi gini. Maaf ya. Jadi sebenarnya rencana saya ini, saya kan kebetulan kalau pagi sampai sore itu biasanya ada kelas, ya biasanya ada kelas karena saya ngajar materi-materi untuk profesional juga, ada untuk pekerja-pekerja juga lah. Nah, problemnya kadang-kadang kalau saya itu penuh jadwalnya. Jadi misalnya jadwalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, problemnya adalah itu tadi, kalau saya melakukan atau jadwalkan dari pagi sampai sore, takutnya ada yang kuliah, ada yang masih sekolah, dan sebagainya. Nah, makanya saya lebih cenderung memberikan materi itu di atas, maksudnya di atas jam kerja atau jam kuliah. Yaitu biasanya sih saya sekitar antara jam 8 sampai jam, ya minimal kalau satu hari 1 jam atau 2 jam udah cukup sih. Jadi standarnya sih kalau bisa sih antara paling cepat jam 7, paling telat jam 8 malam sampai jam 9-an gitu. Jadi nggak memakan waktu banyak lah, mungkin 1 jam satu hari atau 2 jam satu hari, terus 1 minggu bisa cuma 3 kali gitu. Kita atur waktunya lah, nanti diskusi aja di ini, di WA Group. Tapi target saya sih sebenarnya kalau bisa kita tidak tiap hari, tapi mungkin 3 kali seminggu, tapi dalam seminggu itu bisa kita sekitar 2 jaman. Ya, mulainya sekitar paling telat jam 8 sampai jam 10 malam. Nggak bisa saya kalau hari pagi, hari biasa, karena lumayan sibuk, ada ngajar, ada yang saya harus kerjakan juga, proyek dan sebagainya. Jadi agak berat bagi saya untuk bagi waktunya gitu. Gimana? Yang lain? Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Semi. Waalaikumsalam. Silakan. Pak izin bertanya Pak, ini kan untuk Komtia kan ada sertifikasinya ya Pak ya. Nah kalau di Indonesia sendiri untuk sertifikasi Komtia ya Pak, khususnya di bidang network, kebetulan kan saya di bidang network Pak. Itu kalau di Indonesia demand-nya bagaimana ya Pak ya? Kebutuhan untuk engineer sertifikasi Komtia ini prospek kedepannya bagus nggak Pak? Terima kasih. Nah, terima kasih. Jadi gini, Komtia ini nih sebenarnya kalau di luar negeri, terutama di Amerika, US ya, sama Eropa itu udah terkenal sekali. Problemnya di Indonesia itu terlambat masuk mereka. Jadi yang mungkin dikenal tuh Easy Council ya, dari sertifikasi yang lain. Nah, sejak tahun berapa tuh kemarin ya, 2018 itu udah gencar dia. Jadi kalau ditanya demand-nya udah mulai udah mulai banyak demand-nya. Contoh sederhana, kemarin saya sempat di tahun 2018 sampai 2020 saya sempat ngajar untuk di UI, dosen-dosennya. Terus untuk di perbankan juga udah mulai dikenal. Contohnya BCA, saya udah ngajar 1 atau 2 batch, lupa saya. Nah, kemudian Security Plus ini di dunia perbankan, di dunia finansial udah lumayan banyak minat ya. Jadi kalau ditanya prospek kedepannya bagus sekali ya, bagus sekali untuk ininya. Jadi mungkin sekarang belum terlalu banyak, tapi potensi ke sana itu tinggi sekali. Contohnya kayak model Security Plus, Pentest Plus, dan Caisa. Caisa kalau saya itu ingat beberapa murid saya bahkan dari Blibli dan dari beberapa yang dari perbankan itu udah mengambil sertifikasi Caisa Plus dan Security Plus. Jadi kalau ditanya demand-nya bagus sekali Mas. Cuma karena terlambat masuk ke Indonesia, jadi kita belum terlalu banyak yang tahu lah gitu. Enaknya kalau Komtia ini dia murah ininya, sertifikasinya nggak mahal-mahal. Contoh kayak model CH ya, ethical hacking-nya Easy Council itu Anda mesti bayar belasan juta
untuk ikut kelas, bahkan ujiannya aja itu sekitar 4-5 juta harga voucher, sedangkan kalau untuk CompTIA paling mahal itu CAS itu cuma sekitar $235 gitu. Jadi kalau mau cari sertifikasi yang murah meriah, nah CompTIA ini adalah salah satu yang Anda boleh gunakan atau Anda pilih gitu. Yang sekarang lagi naik daun sih ya ini ya, Network Plus, Security Plus, Pentest Plus, CAISA sama CAS itu banyak ininya, banyak yang senang karena materinya tuh lengkap sekali dan teratur dia. Begitu Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya ada yang nanya juga nih, Mas atau siapa nih? Aidil Fitri. Aidil Fitri kayaknya ini ya, Mas ya. Cukup nggak waktu untuk belajar security sekitar 2 bulan untuk mengambil ujian? Cukup Security Plus itu sebenarnya 1 bulan pun udah cukup. Nanti saya kasih tips and tricksnya lah. Jadi kalau mau ngambil ujian itu ada tips and tricks ya. Saya akan kasih secara terpisah. Jadi fokus kita di anak asuh cyber ini lebih ke arah belajarnya ya, belajar proses belajar mengajarnya. Kalau untuk sertifikasi ujian saya akan kasih juga tips and tricksnya. Kalau misalnya contoh dari total berapa orang itu pingin ujian ya silakan kan Anda bisa beli voucher untuk ujian. Tinggal atur waktu ya dalam 1 bulanan itu Anda bisa belajar sambil latihan soal. Saya yakin kok Anda bisa ini. Banyak kok ini ada beberapa yang udah itu contohnya ada kemarin dari BCA ada yang lulus ya cuma belajar sekitar kurang dari sebulan gitu. Ya, sertifikasinya ini menarik ya, karena dia mulai dari dasar banget, dari IT fundamental, belajar tentang software, hardware, kemudian networking, jaringan, kemudian security, dasar-dasar security, kemudian dasar-dasar pentestnya, kemudian CAISA untuk dasar-dasar offensive, defensifnya, contohnya belajar tentang IDS, ITS, intrusion prevention system, firewall, dan beberapa yang lain gitu. Kenapa sertifikasi CompTIA yang saya pilih untuk materi kita? Karena adopsinya di universitas, di sekolah, di militer itu bagus sekali. Ya. Sedangkan saya sering ngajar untuk Department of Defense-nya Amerika. Beberapa student saya malah orang-orang militer dari Army-nya, Air Force-nya, dari Navy-nya, ya. Karena ini adalah CompTIA certification ini salah satunya untuk Security Plus, Pentest Plus, dan CAISA Plus, plus CAS, ya itu masuk dalam kurikulumnya Department of Defense-nya Amerika. Gitu. Nah kalau masalah sertifikasi harus berurutan, benar Mas, terutama yang core ya, misalnya contoh Anda harus ngambil ITF dulu misalnya, atau A+, baru nanti masuk ke Network Plus, baru nanti kemudian masuk ke Security Plus, habis itu baru nyambung ke Pentest Plus, CAISA, dan CAS. Karena itu levelnya kan beda, levelnya. Misalnya contoh, nggak bisa Anda tiba-tiba loncat ke Pentest Plus kalau Anda sendiri nggak ngerti tentang dasar-dasar security. Jadi kalau yang loncat-loncat gitu kurang bagus gitu loh. Bisa sih, bisa ujian juga bisa lulus, cuma ya itu pengetahuannya nggak terlalu komplit. Ya ibaratnya gini lah, kalau belajar silat terus tiba-tiba belajar jurus, nggak belajar dasar-dasar kan pasti pusing kan? Begitu. Ya, jadi bicara mengenai materi kita ya, kita akan mulai dari yang paling dasar yaitu IT fundamental, dilanjutkan dengan A+ untuk belajar tentang hardware dan software, sistem operasi juga, kemudian network, jaringan, kemudian security plus. Nanti kalau untuk berikutnya kita akan nyambung ke Pentest Plus, CAISA Plus, dan CAS ya. Tergantung waktu nanti insya Allah saya bisa sempatkan waktu untuk mengajar materi-materi itu ini untuk teman-teman ya. Jadi dasar misalnya pengetahuannya lengkap dari dasar sampai ke tingkat mahir. Ya memang butuh waktu ya. Kalau kita ngomong masalah belajar mah ya tinggal tergantung kita ya. Kitanya kalau memang niatnya belajar ya Anda ikutin dari awal. Kok Anda dapat kok materi-materi semuanya. Jadi kita ada materi e-book, ada materi yang PDF ya dalam bentuk PDF, ada materi quiz, nanti latihan soal ya.
Lab tergantung ya, ada beberapa yang ada lab, ada beberapa yang nggak ada lab. Tapi nanti saya akan kasih demo aja lah beberapa ya. Saya takutnya tuh komputer yang di Anda tidak memenuhi syarat, makanya agak susah kalau untuk jalankan lab. Ya. Seperti itu kira-kira. Terus untuk jadwal ya tadi saya bilang saya lebih cenderung di atas jam jam 7 ke atas ya, malam ya. Kalau pagi sampai sore saya kayaknya agak susah karena waktunya tersita dengan mengajar materi yang lain dan kadang-kadang proyek juga. Kadang sering ada meeting mendadak dan sebagainya. Gitu. Terus ya ini adalah pertemuan awal kita yang dimana nanti setelah ini kan kita udah ada WA group ya. Nanti koordinasi mengenai jadwal di WA group ya biar cepat ya. Karena kalau email satu-satu agak ribet ya. Mungkin saya usahakan nih karena gini, ini kan saya lumayan banyak nih yang request untuk ini nih, maksudnya yang ikut join di grup di materi kita di anak asuh cyber ini lumayan banyak ya, jadi saya harus bagi batch-nya. Jadi sekarang udah masuk ke batch 5 ya, ini batch 1 ya, kalian kan batch 1 ya. Jadi saya harus bagi waktunya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa mulai. Saya target sih kalau bisa hari Senin depan ya, karena saya kebetulan tanggal 11 12 saya traveling ya, saya dalam perjalanan. Kebetulan saya lagi sedang di Pontianak sekarang. Saya mau travel berangkat ke Jakarta tanggal 11 dan 12 ya, dalam perjalanan nantinya. Jadi target saya kalau bisa tanggal 13 kita mulai ya dengan IT Foundation. Tapi nanti untuk materi saya akan bagi secepatnya ya. Mungkin setelah ini juga saya akan bagi dulu materi awal supaya bisa baca-baca. Ada yang nanya nih, untuk web security adanya di track mana dan apakah Komtia memiliki tools security? Komtia sendiri tidak punya tools ya, toolsnya itu dari luar ya. Tapi kalau dalam pembelajaran ada penggunaan Burp Suite. Nah kalau untuk web security itu ada di tracknya Pentest Plus. Ya, itu jawaban saya. Silakan yang lain. Nanti makin lama makin susah ya, jadi yang gampang dulu nih. IT Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Saya Riko, Pak. Ya. Untuk di Komtia ini kan ada sertifikasi juga ya, Pak. Apakah nanti bisa menjadi akademi di Komtia seperti layaknya kayak Cisco Academy kah atau Mikrotik dan semacamnya? Apakah bisa, dan lalu apakah syaratnya? Apakah harus untuk Komtia Academy ya? Iya, untuk Komtia ini khusus untuk Komtia. Oke. Nah, kalau untuk Academy biasanya Anda harus bicara dengan regional country manager seperti Pak Hairil ya. Pak Hairil itu yang country manajernya untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, kalau untuk akademi sudah ada di Indonesia itu ada, kalau nggak salah UI ya, Universitas Indonesia itu udah Komtia Academy. Tapi kalau Anda ingin mengajukan menjadi Komtia Academy itu nanti saya kasih kontaknya ya. Untuk Pak, untuk segi biaya Komtia Academy ini berapa ya Pak? Seingat saya kalau untuk akademi nggak bayar loh, kalau nggak salah saya, cuma harus beli voucher aja atau materi. Setahu saya. Nanti saya kasih kontak nih dengan langsung bicara dengan Pak Hairil ya, orang dari Malaysia itu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya boleh. Nanti Mas Riko kontak saya akan kasih kontaknya dari Komtia Country Manager Indonesia ya. Ya baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Jadi kembali lagi untuk jadwal saya akan informasikan via WA dan kalau bisa email juga ya, nanti email juga tetap saya gunakan. Kemungkinan besar target berikutnya itu di tanggal sebentar. Karena saya ada batch ya, jadi sebentar, batch ini nanti 2, 3, 4. Ya sekitar tanggal 13 kita mulai ya, tinggal 13 ya. Catat dulu ya. Tolong dicatat dulu tanggal 13 malam kita mulai lagi. Sekitar jam habis Isya lah, sekitar jam 7 lewat 7.15 lah, sampai sekitar jam 9 atau jam 10-an.
Tapi materi akan saya bagikan ya. Yang ikut hari ini akan dapat materi langsung ya. Oh ya Pak, apakah ada tiap pertemuan ada absen Pak, presensi gitu, seperti semacam itu? Saya agak susah ngontrolnya ya, karena kan lumayan banyak nih ya. Tapi jadi intinya gini lah, saya fleksibel aja lah. Yang mau ikut ya silakan ikut. Kan udah anyway saya udah tahu kan siapa. Karena kan kita tidak ada semacam sertifikat atau apa gitu kan. Jadi maksudnya ya nanti absensi itu bebas lah ya. Jadi kalau misalnya hari ini saya nggak bisa ikut ya nggak apa-apa. Nanti saya upload ke YouTube bisa lihat-lihat ya. Jadi nggak ada absensi khusus lah. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Jadi saya intinya ya kalau memang minat ya ikut terus, nggak perlu saya absen juga nggak masalah gitu loh. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih ya, Pak. Yang lain, teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Ya, setelah ini saya akan bagikan materi ya. Tolong materi-materinya digunakan sendiri aja ya. Maksudnya jangan di-share ke orang lain yang tidak ikut ya. Karena materinya materi. Ya, tolong yang baru-baru ikut, kayaknya yang beberapa yang baru ikut ya. Bentar, saya lihat. Ada beberapa yang baru ikut, coba ini ya. Bentar, saya kasih grupnya lagi ya. Ini WA grupnya tolong Anda langsung join ya. Karena saya lihat yang join baru 55 orang. Nanti kalau nggak join, nggak dapat materi. Ya, ada yang nanya masalah sertifikat. Karena pesertanya terlalu banyak, nanti saya lihat lah apakah bisa saya kasih sertifikat atau tidak. Soalnya gini, boleh dikasih sertifikat, tapi mungkin ada nanti dikasih ujian ya, kayak model ya semacam tes lah. Kalau lulus tesnya baru dapat sertifikat. Kalau enggak, harus ngulang. Karena kalau dikasih sertifikat, saya handle 300 sampai 400 orang mabok juga tuh. Ya, nanti diusahakan deh ya. Oke, silakan join ini ya grup ya. Terus kembali lagi tadi, jadi yang kita pelajari nanti itu mulai dari ini ya. Sebentar, tadi ada ini ya. Cyber security ya. Jadi yang akan kita pelajari kembali, saya ulangin ya bagi yang baru join, itu pertama kita akan mempelajari IT fundamental, ya, target sekitar 1-2-3 minggu, ya, kemudian A+, ada beberapa yang mungkin bentrok materinya, saya akan skip, jadi IT fundamental, A+, yang berhubungan dengan hardware, software, termasuk sistem operasi, kemudian ada tentang network plus, jaringan, security plus, dasar-dasar security, kemudian nanti untuk tingkat intermediate-nya, menengah, kita akan pelajari tentang Pentest Plus, ya, Pentest Plus, CySA Plus, dan terakhir, insya Allah, kita bisa lengkapi dengan CAS Plus, CompTIA Advanced Security Practitioner. Bentar, saya lihat, udah pada join semua belum nih ya? Ini baru 56 ya, banyak yang nggak join ya grupnya ya. Kemana nih? Oh, untuk ada pertanyaan nih. Untuk yang berminat pembelian sertifikasi CompTIA, ini maksudnya ujian ya, voucher ya. Ada voucher diskon nggak? 20% dapatnya. Karena kami kan
kami kan ini ya authorized partner. Jadi kita bisa dapat, saya bisa kasih 20%. Silakan join WA group dulu ya. Kalau nggak join nanti nggak dapat materi loh. Karena saya lihat di sini ada 67, tapi yang join cuma dikit nih. Kemana ya? Yang lain? Ya nggak apa-apa, pokoknya saya ulangin kembali ya. Pokoknya intinya ininya materi ya. Oh ya, di HP-nya udah ada 66 ya. Oke. Sip kalau gitu. Intinya nanti materi kita bagi di ini ya, di grup ya. Silakan kalau yang masih mau nanya, silakan. Karena materi kita hari ini itu dulu, introduction dulu ya. Jadi kembali lagi yang kita pelajari IT Fundamental, A+, EU+, Security+, Pentest+, CAISA+, dan terakhir CAS. Ya. Semua materi saya akan share secara gratis, kecuali untuk voucher exam, ya, untuk ujian, dan untuk lab. Kali itu untuk lab itu harus beli ininya. Kalau maksudnya lab yang dari Komtia ya, kalau lab dari sendiri sih bisa bikin sendiri. Oke, ada yang mau nanya, ada yang nanya juga nih. Kalau udah ada MCP Windows dan Certified 365 Fundamental untuk Komtia, apakah ada untuk sebagai lanjutan sertifikasi? Nah, kalau Anda udah tahu udah MCP, kalau bisa sih Anda bisa langsung ikut Security Plus. Tapi ya untuk refresh, saya sarankan ya ikut aja dari awal ya. Kan nggak rugi ikutnya, karena mungkin ada materi-materi yang mungkin Anda nggak apa-apa, tidak Anda pelajari sebelumnya ya, gitu. Oke. Nah, jadi nanti next-nya kita akan mulai dari IT Fundamentals ya, yang udah merasa cukup ilmunya nggak apa-apa, boleh skip ya, nanti bisa ikut yang Security Plus. Jadi saya tidak mengharuskan Anda ikut IT Fundamental dulu. Kalau Anda merasa, oh saya udah tahu ini, ya udah Anda nanti ikut yang batch berikutnya, atau bukan batch, maksudnya materi berikutnya. Nanti kan saya akan informasikan dari mulai batch 1 sampai batch yang ada itu, oh sekarang kita di mana, di course yang mana, apakah Security Plus, atau Network Plus, A Plus, atau yang mana gitu ya. Jadi nggak rugi ya, kalau udah MCP terus ngikutin IT Fundamental, bisa jadi kan ada beberapa materi yang mungkin di MCP, Windows, dan 365 Fundamental tidak ada gitu. Jadi fleksibel aja ya. Ya, silakan kalau yang ada, kalau ini ya, kalau tidak ada ya saya kasih waktu untuk bertanya. Kalau tidak ada mungkin karena ini kan intro aja ya, introduction atau perkenalan. Nanti koordinasi selanjutnya kita di WA group ya. Email mudah-mudahan saya tetap bisa pakai, tapi nextnya kita lebih banyak pakai WA ya, karena gampang. Setelah ini saya akan share materi ya. Oh, yang ada yang nanya lagi nih, untuk CAS Plus, kira-kira setara dengan sertifikasi apa? Nah, kalau untuk CAS ini, CAS via Komtia Advanced Security Practitioner itu kira-kira hampir mirip dan setara dengan sistem ya. Sistem itu CISM ya, dan CISSP. Tapi dia di bawah sedikit dari CISSP. Bapak, Jadi dia setara dengan sistem ya. Sistem CISSP ya, dan CISSP ya, gitu Pak.
Gimana? Dari batch 1 ada pertanyaan? Nah, jadi next-nya kita di tanggal 13 ya. Kita akan mulai dari IT Foundation atau IT Fundamental. Oke, saya kasih materinya hari ini, nanti Anda mulai baca-baca. Oke? Sebentar, saya share dulu ya materinya. Kembali lagi, tadi saya katakan mohon materi dari saya tidak di-share ke orang lain dan hanya digunakan untuk kelasnya kita, ya. Karena ini materinya lumayan susah nyarinya, ya. Silakan kalau ada yang mau nanya sambil saya masukin ini materi. Oh iya, ini kayaknya belum siap ya. Nanti deh saya kalau udah siap saya share deh. Ini kayaknya ada yang mesti saya rapiin dulu. Ya, nanti secepatnya saya share ya materi. Pokoknya sebelum minggu depan saya udah share ya. Kalau bisa hari ini, malam ini. Kalau enggak besok deh. Ya. Karena materinya lumayan banyak nih, Mas, Mbak. Ya. Ngomong-ngomong yang peserta ini yang ada berapa orang ya ini? Yang cowok ceweknya ya. Saya nggak tahu nih karena nggak ada yang nongolin muka. Halo? Halo? Pak. Ya. Ya, mohon ditunggu ya materi ya. Mohon ditunggu ya, nanti saya share ya. Karena ya sebentar aja habis sesi ini saya coba benahin dulu, nanti kemudian baru saya share ya, karena lumayan ini nih lumayan gede ininya, filenya lumayan banyak halamannya juga. Ntar sambil saya cek dulu ya. Ya, silakan. Saya lihat, ntar ada yang nanya lagi nggak nih? Kayaknya nggak ada yang nanya ya. Oh nih. Oh nggak apa-apa, nggak masalah kamera, nggak masalah ya. Oke. Saya rasa itu aja ya, karena hari ini kita introduction aja, perkenalan tentang materi yang diinikan ya. Jadi linknya saya kasih kembali ya di WA ya. Jadi nanti bisa baca-baca tentang Komtia ya. Linknya saya kasih di WA ya. Ini materi-materi yang saya barusan kasih itu, ini linknya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya selain dari sini bisa langsung kontak saya via WA. Ya, nah itu. Oke. Ya, saya rasa itu aja ya dari teman-teman ya untuk materi hari ini. Yang telat masuk nanti bisa ngelihat di YouTube-nya saya ya. Ya, materi itu udah saya kasih linknya di WA group. Ya, tolong teman yang belum join ya, ini kayaknya ada beberapa yang masih belum join ini sebentar.
Ini saya copy lagi ini WA grupnya. Mohon join. Oke, saya rasa itu aja ya untuk malam ini. Sampai ketemu lagi nanti di sesi kita di tanggal 13 ya. Karena tanggal-tanggal sebelumnya saya ada batch yang lain ya. Tapi materi akan segera saya sampaikan kalau bisa malam ini juga ya. Karena ini lumayan banyak nih saya mesti kerjakan nih. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa itu aja ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kalau ada pertanyaan yang lain-lain silakan WA aja ya. Mudah-mudahan saya bisa langsung jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Selamat malam. Salam.